Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzirati dengan NPM 02112221 dari kelas 4G Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu entrepreneurship dengan nama produk Cookies Bank dalam rangka Project Based Learning evaluasi akhir semester tahun akademik 2023-2024. Di slide pertama ada prototype produk. Yang pertama ada nama usaha yaitu Cookie Bank, dengan nama pengusaha yaitu Nurul Fauzirati dengan saya sendiri, alamat usaha di Kota Bogor, jenis usaha yaitu usaha makanan, dan juga ada skala usaha yang ada di skala kecil. Lalu di slide kedua ada bisnis model canvas. Yang pertama ada key partners, supplier bahan baku dan tenaga kerja. Key activitiesnya membeli bahan dan mengolah bahan. Lalu ada key resource, pekerja bakery dan alat-alat baking. Ada customer relationship, yaitu diskon dan promo untuk pelanggan tetap. Cost structure-nya ada bahan baku cookies, gaji, proses pengolahan, biaya marketing, dan biaya kemasan. Lalu ada channels dari Cookies Bank, yaitu ada media sosial dan juga toko. Lalu ada value proposition-nya, yaitu cookies yang berkualitas, bervariasi rasa, dan homemade tanpa pengawet. Lalu ada customer segment, pasar umum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Lalu ada revenue streams, yaitu penjualan langsung dan penjualan khusus atau pesanan custom dari pelanggan. Lalu slide ketiga ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha atau bisnis Anda termasuk pada kriteria skala usaha yang mana? Lalu jelaskan. Jawabannya, bisnis Cookies Bank termasuk ke dalam bisnis kecil. Jika mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Cookies Bank masuk ke dalam bisnis kecil dikarenakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perorangan. Lalu pertanyaan kedua ada berdasarkan Ikigai, analisa potensi diri, metode Jepang. Potensi Anda ada di kuadran mana dalam menjalankan bisnis atau usaha tersebut. Berdasarkan pada Ikigai, menurut saya posisi yang sedang dialami berada di kuadran merasa puas namun kurang bermanfaat selama menjalankan usaha tersebut. Lalu di slide keempat ada analisis five porter. Yang pertama, ancaman pesaing. Tingkat persaingan tinggi dalam bidang produsen cookies. Jumlah pesaing di kota ini sudah banyak dan menu yang mirip satu sama lain. Yang kedua, ada ancaman produk pengganti. Ada banyak variasi produk pengganti dari cookies yang membuatnya menjadi ancaman bagi Cookies Bank. Lalu yang ketiga ada pengaruh pemasok. Pemasok bahan baku sangat berpengaruh dalam beroperasinya Cookies Bank. Dalam hal ini dapat menjadi ancaman jika hilangnya pemasok. Total pemasok yang dapat saya andalkan ada 2 pemasok. Lalu yang ketiga ada pengaruh pembeli. Perharinya Cookies Bank dapat mendapatkan pelanggan sekitar 25 orang dan presentasi pembelinya kembali sebanyak 60%. Lalu yang kelima ada ancaman masuknya pesaing baru. Tidak sulit bagi pesaing memasuki pasar cookies, namun pasti terdapat perbedaan dan ciri-ciri tersendiri dari berbagai toko. Lalu untuk modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis cookies sekitar 5 juta. Lalu di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Dari kekuatan Cookies Bank ini, kualitas produk Cookies Bank menggunakan bahan premium, mempunyai berbagai rasa untuk memenuhi selera pelanggan, dan juga Cookies Bank selalu fresh from by order.
Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan dari cookies bank. Permintaan cookies bank musiman, terjadi kelonjakan pesanan saat liburan dan acara khusus saja. Dan juga cookies bank bergantung pada pasokan bahan baku yang tidak stabil harganya. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Bagi cookies bank, peluangnya yaitu permintaan yang meningkat karena minat konsumen terhadap cookies bank dan berbagai variasi rasa baru dan juga peluang memperluas penjualan melalui e-commerce. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman bagi cookies bank, yaitu persaingan yang banyak dan juga perubahan selera konsumen yang mengikuti tren dapat mempengaruhi permintaan. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.